Teman-teman sekalian, sekarang saya bersama salah seorang akademisi yang juga merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada. Saya tanya, namanya siapa Mas? Ya, Beni. Mas Beni, lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 94 Oh, fakultasnya? dari MIPA. Oh, MIPA. Ijazahnya ada ya Mas? Ada Asli ya? asli. Oh iya. Iya asli nih. Nah, sebetulnya Mas, ketika kita lihat Pak Jokowi itu ke Polda Metro Jaya melaporkan tentang persoalan ijazahnya itu, di situ kan ada narasi bahwa Jokowi bawa ijazah asli. Dari pengalamannya Pak Beni itu apakah ada nggak kejanggalan-kejanggalannya Mas? Boleh nggak diceritakan itu? Ya, sepanjang pengetahuan saya, Pak Jokowi bawa ijazah itu dengan cara dilipat dan dimasukkan dalam stop map. Nah, itu dalam pengetahuan saya, stop mapnya aslinya UGM itu nggak bisa dilipat. Boleh nggak contoh bawa nggak ijazah aslinya? Nah, ini buktinya gini. Nah, nggak bisa dilipat, nggak bisa. Itu yang biru-biru coba diambil Mas. Ada ijazah aslinya kan bisa kelihatan. Nah, ijazah aslinya ya. Nah. Boleh ditunjukin Mas. Ditunjukin gitu. Ya. Nah, itu ijazah aslinya. Gitu. Itu nggak bisa ditekuk ya Mas ya? Nggak bisa sama sekali. Iya. Tapi ketika dibawa oleh Pak Jokowi, nah ini ijazah aslinya Mbak Beni ini. Nah, tapi ketika dibawa itu ditekuk. Iya. Sehingga ini barang berharga yang tentunya tidak lazim lah untuk ditekuk, dan UGM sudah menyiapkan ijazah itu dengan map yang tidak bisa ditekuk. Oh, jadi ini stop mapnya ini yang ada ininya ya? Ini asli dari UGM ya. Ini asli dari UGM-nya ya, ada ini ya. Jadi ijazah itu masing-masing sudah tidak bisa ditekuk, tapi ketika dibawa di Polda itu ditekuk, itu kejanggalan tersendiri. Ada lagi ya Kak Mas? Beliau menggunakan stop map yang warnanya kuning ya? Warnanya kuning. Boleh nggak dilihat Mas di sini? Oh iya. Nah, dilihat ini. Dilihat videonya ketika Nah, ini kan dia dibawa. Nah, kemudian ini ditekuk. Oh, ini yang ditekuk ini. Nah. Oh, itu yang ditekuk ya, Mas ya. Iya. Nah. Jadi stop mapnya model beginian. Sehingga kalau kemudian itu dikasih ijazah asli, nggak muat gitu loh. Ukurannya ya? Ukurannya nggak muat. Oh, jadi ada lebihnya itu ya? Karena ukuran ijazah yang dari UGM itu 35 cm kalikan 25 cm. Sedangkan kalau stop map ini kan hanya untuk mengcover ukuran A4 aja ya. Jadi kalau dimasukin amplop, dimasukin stop map, maka bentuknya akan seperti apa? Akan ada lebihnya ya? Ya, akan ada lebihnya seperti ini, nggak muat. Nah, itu ada lebihnya, kuning-kuningnya itu ya Mas? Iya. Oh, ada lebihnya. Itu kejanggalannya ya? Iya. Oh. Jadi apakah indikasinya itu berarti apa Mas kesimpulannya itu? Ya, dugaan saya Pak Jokowi nggak membawa ijazah asli ketika membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Oh, jadi ijazah aslinya tidak dibawa karena dari ukurannya juga nggak mungkin. Nggak memungkinkan. Nah, kemudian pada posisi membawanya juga nggak bisa ditekuk ya. Dari posisi membawanya tidak menunjukkan itu sesuatu barang yang berharga yang harus dilindungi dengan cara menekuk. Oh, itu ya. Kemudian apalagi yang bisa dilihat Mas Beni terkait dengan katanya repositori ya. Ya, repositori itu apa Mas? Ya, itu data di sistemnya UGM sana. Mereka ada repositori di internet ya, dan data itu diupload di sistem tersebut. Nah, data Pak Jokowi itu juga mencurigakannya ini data itu kan diupload tanggal 12 Februari tahun 2019. Nah, ternyata setelah
ada digeruduk UGM oleh para aktivis itu pada tanggal 14 April itu kok tanggal 16 Aprilnya ini terjadi perubahan data gitu loh di di UGM-nya. repositorinya itu. Oh. Dan itu tercatat dalam catatan jejak digitalnya. Oh, jadi terekam di jadwal ada perubahan gitu. Ada. Oh. Nah itu. Oh, Nah, gitu. karena itu apa yang sebetulnya sedang diubah dan kenapa UGM melakukan perubahan itu pasca, jadi UGM melakukan perubahan pasca digeruduk oleh para aktivis. Dulu ada jejak digital, ada perubahan. Ya. Makanya itu kenapa kok kemudian ada perubahan? Itu kan memancing pertanyaan. Udah terjawab belum? Iya, karena nggak tahu ya, karena dari sisi data ya memang juga meragukan, meragukan. Nah, Mas, apa sebetulnya yang bisa disampaikan, kan sampean alumni dari UGM itu. Sebetulnya himbauan kepada kampusnya panjenengan itu apa terkait dengan hal-hal yang mencurigakan ini? Ya, jadi kalau menurut saya intinya kampus nggak usah ikut terlibat ya untuk kesannya kan mencoba menutupi sesuatu gitu loh, kesannya. Karena semula kan saya menduga kampus tidak terlibat gitu loh, tapi ketika kemudian kenapa kok kampus panik dengan melakukan update di repository, kemudian melakukan berbagai hal yang sebetulnya juga masih dipertanyakan dalam ranah hukum gitu loh. Dipertanyakan maksudnya ada kesan bahwasannya bisa jadi Jokowi memang alumni UGM gitu loh, bisa jadi, tetapi ketika ada isu ijazah yang hilang, disitulah ada kemungkinan munculnya dugaan modifikasi tanpa sepengetahuan UGM gitu loh. Modifikasi ijazah maksudnya? Modifikasi dalam artian membuat salinan ijazah, dampak dari kehilangan ijazah itu tanpa bikin laporan polisi. Gitu ceritanya. Tapi memang bisa jadi Jokowi memang alumni UGM gitu loh. Nah, dampak dari itu kemudian akhirnya melebar kemana-mana dan setelah ditelisik lebih jauh ada dugaan skripsinya pun bermasalah gitu. Skripsinya Jokowi? Ya, ya terkait fontnya segala itu ya. Kemudian pembimbingnya, penulisan nama pembimbing segala itu yang juga dipertanyakan, yang itu sudah cukup banyak dipertanyakan oleh aktivis yang lain. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ya analisa lah, sekedar temuan-temuan Mas Beni selaku alumni juga dari UGM. Ya, kalau saya tidak dalam kapasitas untuk analisis data digital karena data saya nggak lengkap, gitu ya. Tapi saya hanya melihat analisis perilaku aja tadi yang saya sampaikan tadi. Perilaku dari yang bersangkutan ketika membawa barang berharga tersebut secara tidak lazim gitu ya. Kemudian ukurannya itu juga yang menyolok. Nah, kalau data digital itu sudah ada yang menganalisis mengenai hal itu, sehingga saya tidak perlu mengulangi lagi. Kalau yang untuk UGM sebaiknya harus dilakukan apa, Pak Mas Beni? Sebagai alumni nih? Ya, UGM harus kembali pada marwahnya supaya ya kalaupun dugaan ijazah itu memang ada ataupun tidak benar gitu ya, itu biarlah pengadilan yang memutuskan gitu. Jadi UGM tidak perlu
terlibat terlalu jauh, karena institusi UGM ini begitu sangat berharga, tidak mungkin dipertaruhkan hanya untuk kasus pidana seperti ini gitu loh. Terus kalau Mas, kalau misalnya ternyata ijazahnya palsu, terus implikasinya tuntutan, maksudnya ini proses tuntutan yang terjadi ijazah palsu gimana Mas? Nah itu kalau itu udah ranahnya Hukum ya? Hukum. Ya. Saya nggak berani untuk masuk ke ranah situ karena khawatir nanti malah obsesi. Tapi yang jelas bahwa banyak hal-hal yang mencurigakan ya. Ya. Baik. Terima kasih Mas Beni. Oke.